Halo, jumpa kembali di Riman Vlog dan Kirena Nursery. Di episode kali ini, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang beberapa waktu bertanya ya tentang Mas, media tanam racikannya Mas yang 7 bahan itu bisa nggak sih digunakan untuk tanaman hias lainnya? Nah, saya akan menjawab di episode kali ini bagaimana pengaplikasiannya dan perik-periknya. Tapi kali ini saya khusus untuk tanaman kaladium ya, atau keladi. Ikutin terus videonya sampai selesai. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton! Media tanam aglonema. Seperti teman-teman ketahui, media tanam aglonema yang saya gunakan terdiri dari 7 bahan. 7 bahan tersebut antara lain: 1. Sekam mentah. 2. Pasir malang. Ketiga, pakis cacah. Keempat, andam, kaliandra atau humus daun bambu. Yang kelima, sekam bakar. Yang keenam, kokopit. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah kompos. Nah, ketujuh bahan ini kemudian saya campur dengan komposisi yang sudah sering saya sampaikan ya di video-video sebelumnya. Setelah dicampur, saya lakukan fermentasi menggunakan formula turbo, yakni buatan RJ37 neoaktif selama 3 hari. Jadi selama 3 hari dalam wadah yang tertutup terjadi fermentasi, cukup 3 hari saja. Kita buka, kemudian diangin-anginkan, kita rasakan aromanya sudah segar. Nah, itu siap untuk digunakan untuk tanaman aglonema kita. Nah, seperti teman-teman ketahui juga ya, 7 bahan ini sukses membuat aglonema tampil cantik, akarnya subur, putih, gondrong ya toh, seperti di video-video saya. Dan akhirnya ada yang bertanya juga, bisa nggak sih Mas untuk tanaman lain? Untuk tanaman lain sudah saya coba. Makanya karena sudah saya coba, saat ini saya akan kupas. Kebetulan di samping saya ini sudah ada tanaman kaladium atau keladi yang sudah saya uji coba. Bagaimana pengaplikasiannya? Yuk kita lihat dulu ya. Nah, di hadapan teman-teman sudah ada tanaman kaladium, atau kalau orang Indonesia bilang keladi ya kan. Jadi ingat ya lagu-lagunya tua-tua keladi, semakin tua makin menjadi. Ini semakin tua emang semakin cantik ya. Nah, media tanam yang saya gunakan untuk keladi ini, saya menggunakan 7 bahan seperti yang tadi saya sampaikan, tapi komposisinya adalah musim panas. Jadi kalau komposisi musim panas itu bahan-bahannya yang mengikat air itu lebih banyak, sehingga kelembaban media tanamnya itu lebih terjaga. Itu. Jadi kalau kaladium ini kan berbeda ya dengan aglonema. Kalau aglonema kan butuh porositas yang tinggi, ya kan, airnya tidak menggenang di dalam. Tapi kalau ini kebutuhan airnya itu kayak kontinu, rutin dan terus menerus. Makanya pengaplikasiannya seperti ini. Istilah kerennya itu self watering. Waduh, jadi kayak mengairi diri sendiri. Nah, makanya saya menggunakan wadah, ya kan. Kemudian di bawah wadah itu saya beri air. Nah, itu airnya tuh. Tuh ada airnya, ya kan. Nah, begitu media tanamnya mengering gitu kan, dia akan menyerap sendiri air. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri ya bagaimana hasilnya. Jadi saya tidak hanya asal ngarang-ngarang aja. Wah, media tanam aglonema Mas Riman bisa digunakan ke keladi misalnya, tapi mana contohnya? Kalau ini ini contoh nyata. Saya memang benar-benar menggunakan itu dan hasilnya lihat, daunnya lebar-lebar. Waduh, cantik-cantik ya kan. Dan lumayan ini, termasuk kelas-kelas yang agak mahal ini. Nanti untuk ID-nya satu persatu nanti akan disampaikan.
Self watering yang saya lakukan untuk caladium ini itu terbukti cukup efektif ya. Bahkan kalau teman-teman cermat ya, kalau cermat pasti melihat tuh sering di beberapa videonya Mas Rimawan tuh saya lihat caladium waktu penyiramannya kan. Bahkan ini penyiramannya itu mengikuti ritmenya aglonema yang 2-3 hari ya kan. Dan itu masih aman karena menggunakan cara ini. Jadi di bawah itu ada air menggenang, kalau misalnya kurang tinggal diisi airnya. Nah, bagaimana Mas yang tidak menggunakan cara ini? Saya tunjukkan contohnya. Ini contoh yang caladium yang saya menggunakan media tanam 7 bahan ya, sama musim panas, tetapi tidak menggunakan teknik seperti ini, self wateringnya. Ini langsung saya taruh aja. Nah, sebenarnya kan tidak harus seperti ini, tidak harus taruh di wadah lalu dikasih air. Tatakan kecil di sini, terus diisi air, kalau habis airnya diisi itu juga bisa. Tapi saya ini nggak menggunakan, makanya hasilnya kurang maksimal nih. Daunnya nggak selebar yang lain ya, padahal penanamannya sama lah. Ini juga masih kecil-kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan media tanam aglonema, itu tetap harus mengikuti ritmenya caladium. Caladium itu penyiramannya itu harus setiap hari, setiap sore ya, atau tiap pagi gitu kan. Itu rutin setiap hari. Kalau mengikuti ritmenya aglonema ya, nanti hasilnya nggak maksimal kalau tidak menggunakan self watering tadi. Tapi semisal, wah Mas saya kalau pakai tatakan terus kalau harus ngingu airnya itu ada nggak sempat ya, nanti ternyata habis malah kekeringan, tuh gimana Mas? Berarti perlu apa ya, modifikasi itu motor ya. Perlu semacam ya kita bahan tambahan yang membuat tanaman ini media tanamnya bisa mengikat air. Tambahnya yakni ini media tanam itu tanah ya kan. Saya menggunakan merek Ganong nih. Ganong ini apa ya, gizinya itu nutrisinya banyak. Jadi nanti akan saya tambahkan, saya campurkan dalam media tanam aglonema 7 bahan tadi. Nah ini saya ambil dari wadah tadi ya, dengan sistem self watering. Ini adalah keladi seksi pink, cantik ya warnanya, pink. Cuman ini yang tersembunyi di bawah ya, ketutup terus jadi nggak kena sinar matahari, kurang cerah. Ini lumayan cerah. Potnya masih kecil karena dulu memang ditanamnya kecil, jadi ya seginilah, cuman segini kecil. Kemudian dia semakin tumbuh besar dengan daunnya lebar. Kita sekaligus akan repotting dan akan kita lihat seberapa panjang akarnya. Akarnya sudah menjuntai, lihat ya kan tuh. keluar dari potnya. Nah, karena ini sudah besar, kita sekalian repotting, kita lihat dulu. Kita lihat akarnya, bagaimana akarnya. Lihat, terbukti dengan media tanam aglonema 7 bahan versi Rimawan Vlog menghasilkan akar yang ciamik seperti ini. Keren kan? Lihat akarnya. Biarkan video yang bicara. Kalau caladium ini saya nanti tidak akan bongkar atau saya ambil tanahnya ya, media tanamnya ini enggak, media tanam aglonemanya ini enggak saya ambil, tetapi nanti langsung saya tambahkan ke media tanam yang baru yang akan saya racik. Jadi rencananya ini akan saya pindah, tidak menggunakan sistem self watering lagi atau dalam wadah, hanya dalam pot biasa. Makanya perlu tambahan tanah kan, nanti tinggal ditambahkan. Jadi sekarang kita mulai meracik ya. Saya baru naksir sama Yogap nih. Nah ini saya taruh dulu ya, sedangkan dulu sambil meracik media tanamnya yang baru. Oke, dari sini dulu. Oke. Nah ini dia bahannya. Yang pertama ini media tanam saya yang musim panas. Ini adalah media tanam bekas. Mungkin yang masih ingat dengan plastiknya, ini media tanam bekas aglonema saya yang saya fermentasi kembali dengan Neoactive RJ37 ya. Kemudian saya campur dengan media tanam Ganong tadi yang lengkap juga nutrisinya, supaya ini lebih mengikat air. Jadi kalau nggak menggunakan teknik self watering masih tahan lah, karena airnya tersimpan dalam media tanam. Nah, meskipun
keladi ini sudah menggunakan media tanam aglonema musim panas, masih tetap aja kurang, ya kan? Karena memang porositasnya tinggi, ya sudah lumayan mengikat air, tapi masih belum cukup kalau untuk kaladium, makanya perlu ditambah lagi. Baik, kita mulai ya. Komposisinya itu 1:1. Jadi 1:1. Saya menggunakan pot 22 ukurannya. Teman-teman silakan menggunakan pot atau wadah apa, yang penting sama. Oke, ini tanahnya ini lumayan nih, campurannya macam-macam, nutrisinya tinggi nih. Wah, yes. Istilahnya makmur lah, makanannya berlimpah untuk kaladium tersayang. Oke, nah, saya rasa cukup ya, satu dulu kita campur. Wah, ini wis. Oke, sudah tercampur, kita tanam. Sep. Nah, kalau kaladium menggunakan pot yang tinggi kayak gini cocok ya, karena emang tangkainya kan panjang. Apalagi kalau dia kurang rimbun itu kemungkinan untuk patah, mentiung itu bahasa Indonesia apa ya? Bisa mentiung. Dah, makin cantik. Ini tinggal disiram. Selesai. Berikutnya kaladium strawberry star, ya kan? Ini cukup varian ya, harganya lumayan mahal sih. Dulu saya belinya itu cuma 1 daun. Itu 1 daunnya 150.000, dan sekarang sudah beranak pinak. Ya toh? Oh iya nih, ini anakannya nih. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 daun. Baik, kita bongkar ya. Nah, tuh akarnya juga lumayan. Ini lemon blast. Jadi dulu belinya cuma 2 daun kecil banget ya kan. Itu harganya 490.000 ya, 500 ribuan lah, setengah juta. Cukup mahal nih variannya untuk keladi. Nah, udah. Kita ganti pot. Oke, akarnya lumayan putih. Masih menggunakan U-cup, disesuaikan dengan akarnya, jangan terlalu besar. Nah, akhirnya selesai ya repottingnya. Nah, berhubung sudah selesai ini repottingnya, kita absen satu-satu ya. Yang pertama, mulai dari sebelah kanan bawah. Si hijau yang cantik dengan totol-totol warna merah. Ini adalah Miss Movet. Cantik banget ya. Kemudian berikutnya ada Reinhardt. Lalu yang tadi saya sebutkan kaladium sexy pink.
Kemudian yang ini nih, wah, coklatos. Namanya kayak makanan ya. Selanjutnya ada strawberry star. Kemudian yang ini Laitai, Caladium Laitai. Yang ini Caladium lemon blast. Selanjutnya namanya Infinity. Jadi inget Avenger ya. Cakep ya. Wah, keren banget warnanya. Berikutnya ada Caladium Pink Cloud. Nah, ini dua. Selanjutnya Gingerland. Kemudian Caladium Red Jaguar. Nah, begitu ya teman-teman. Kalau teman-teman penggemar aglonema punya caladium, media tanam aglonema bisa digunakan untuk caladium. Tapi dengan catatan dicampur dengan tanah supaya terjaga kelembaban. Kelembaban media tanam yang baik disukai oleh caladium. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, tetap setia dan sampai jumpa di video selanjutnya.